warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di ruangan Fakultas Psikologi Universitas Binawan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Putri Kala Natasha, mahasiswi Psikologi Binawan semester 3 yang akan memandu jalannya psikologi tes pada hari ini. Tes hari ini dinamakan tes IST. Pertama-tama, IST ini terdiri dari 9 subtes dengan masing-masing instruksi dan waktu yang berbeda-beda. Tentunya perbedaan ini ada karena dalam setiap subtes mengukur aspek yang berbeda pula. Silakan diperhatikan instruksi pekerjaan yang ada di meja saudara-saudara. Untuk pengerjaannya, Anda akan memulai pengerjaan jika saya sudah memberikan instruksi. Dan silakan meletakkan kembali alat tulis Anda di atas lembar pengerjaan jika saya memberikan instruksi untuk berhenti. Perlu saya tekankan bahwa Anda tidak diperkenankan untuk melipat apalagi mencoret-coret buku soal yang telah disediakan dari kami. Baik, di hadapan Anda silakan mengisi identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. Untuk nomor seleksi silakan diisi sesuai dengan yang Anda dapatkan. Lalu selanjutnya silakan mengisi nama, tuliskan nama lengkap Anda, lalu jenis kelamin. Jika Anda laki-laki silakan melingkari huruf L, dan jika Anda perempuan silakan mengisi huruf P. Lalu silakan isi tanggal lahir juga dan Anda tulis tanggal, bulan, tahun kelahiran beserta umur, dan kemudian pendidikan terakhir sesuai ijazah SMA atau sesuai ijazah yang Anda dapatkan terakhir. Untuk tanggal tes silakan diisi tanggal tes sesuai dengan hari ini, yaitu 12 Januari tahun 2022. Baik, perhatikan ke depan untuk mengetahui cara memberikan jawaban. Contoh, misalkan Anda memilih huruf C adalah pilihan yang menurut Anda benar, maka silakan coret 1 kali huruf C. Misalnya, Anda berpikir kembali bahwa jawaban Anda salah, lalu silakan silang 2 kali huruf C. Dan silakan coret 1 kali huruf yang Anda anggap benar, misalnya E. Namun, jika Anda berpikir lagi bahwa huruf C adalah huruf yang benar atau jawaban yang benar, silakan Anda menyilang dulu huruf E dan lingkari kembali huruf C. Baik, sampai sini saya harap semuanya sudah paham. Sebelum memasuki sesi tes lebih lanjut, saya perkenankan untuk bagi saudara-saudara untuk ke kamar mandi terlebih dahulu, karena selama prosesi tes tidak diperkenankan untuk pergi kemana-mana ataupun pergi dan izin ke kamar mandi. Jika tidak ada yang ingin ke kamar mandi, boleh kita mulai. Baik, subtes yang pertama adalah perihal tes pengetahuan umum. Soal-soal dari nomor 1 sampai 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat terdapat 1 kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai jawabannya. Pilihlah kata yang tepat yang menurut Anda dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Contoh, seekor kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor titik-titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Kucing, B. Baju, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Kira-kira jawaban yang benar apa? Keledai. Ya. Oleh karena itu, pada kertas jawaban silakan pilih C. Jika masih belum memahami, saya akan memberikan contoh berikutnya. Lawannya kata harapan adalah titik-titik. A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, dan E. Benci. Kira-kira jawaban yang benar adalah Putus asa. Betul. Saya harap sudah memahami sampai sini ya. Bisa dimulai mengerjakan tes dari sekarang. Baik, kita akan pindah ke subtes yang berikutnya, yaitu tes kedua, tes kesamaan kata. Ditentukan 5 kata, dan pada kata keempat dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah 1 kata yang menurut Anda tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain. Contoh, A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. Kira-kira mana yang tidak memiliki persamaan dengan kata yang lainnya? Burung. Betul, burung. Meja, kursi, lemari, dan tempat tidur merupakan perabotan rumah tangga, sedangkan burung adalah seekor hewan. Anda sudah memahami contoh yang saya berikan, bisa diperkenankan untuk mengerjakan tes selanjutnya. Baik, sudah. Kita akan pindah
pindah ke tes yang berikutnya, yaitu subtes ketiga mengenai tes hubungan kata. Ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua memiliki suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara kelima kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Carilah kata tersebut. Contoh, hutan dengan pohon, lalu tembok dengan A. batu bata, B. rumah, C. semen, E. putih, D. editing. Jawaban yang benar kira-kira Batu bata. betul. Jawaban yang benar adalah batu bata. Jika sudah memahami contoh yang telah saya berikan, bisa diperkenankan untuk mengerjakan tes yang ada di hadapan Anda. Baik, waktu sudah selesai. Silakan menaruh kembali alat tulis Anda. Kita akan pindah ke subtes yang keempat mengenai pengertian kata. Ditentukan 2 kata, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Lalu tulis perkataan itu pada kotak yang telah disediakan. Contoh, ayam dengan itik. Kata unggas dapat melambangkan pengertian kedua kata tersebut. Oleh karena itu, pada isian yang telah disediakan, tulislah kata unggas atau burung. Dapat dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik. Silakan mengerjakan subtes keempat yang ada di hadapan Anda. Baik, waktu telah selesai. Kita akan pindah ke subtes yang kelima mengenai tes aritmatika yang terdapat di halaman 77 sampai 96. Tes ini merupakan soal hitung-hitungan. Saya memberikan contoh. Yang pertama, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? 75, betul. Cara menjawabnya adalah dengan memilih angka jawaban yang terdapat di lembar jawaban. Di antara 0 sampai 9, silakan melingkari angka 5 dan 7. Dan apabila jawabannya ternyata ganda, huruf ganda, misalnya 6 dan 6, Anda cukup melingkari satu angka 6 saja. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan mengerjakan subtes yang ada di hadapan Anda. Ya, baik, selesai. Kita akan pindah ke subtes yang berikutnya, yaitu subtes ke-6, tes deret angka yang ada di halaman 97 sampai 116. Tes berikut ini adalah tes deret angka, yang mana setiap deret tersusun menurut suatu pola tertentu dan dapat dilanjutkan menurut pola tersebut. Carilah angka berikutnya untuk setiap deret dan tulis jawaban saudara pada kotak yang telah disediakan. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, lalu selanjutnya huruf 16. Betul. Nah, silakan tulis angka 1 dan 6 di lembar jawaban Anda. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di hadapan Anda. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita akan pindah ke subtes yang ke-7, tes potongan gambar yang akan memanfaatkan imajinasi Anda. Pada tes ini, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang terdapat dalam pilihan A, B, C, D, dan E suatu bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan yang terdapat di dalam soal. Jika potongan pada contoh di lembar jawaban tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk B. Oleh karena itu, silahkan coret huruf D yang ada di lembar jawaban. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silahkan dikerjakan subtes ke-7 yang ada di lembar jawaban Anda. Baik, sudah selesai. Kita akan pindah ke subtes yang ke-8, ada di halaman 137 sampai 156, yaitu mengenai tes kemampuan ruang. Terdapat sebuah kubus dengan tanda yang terlihat pada ketiga sisinya. Kubus tersebut dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran saudara-saudara. Dan carilah satu dari 5 pilihan kubus yang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang terdapat pada soal. Contoh yang tertera di sana adalah memperlihatkan kubus E dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara memutar ke kanan 2 kali, kemudian digulingkan ke depan sekali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan dan tanda titik terletak di sudut kanan atas, seperti kubus A. Oleh karena itu, pilihlah jawaban A.
saudara hafalkan dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit, kertas tersebut akan dikembalikan dan diambil oleh saya sebagai pengawas. Yaitu contohnya bunga yang berisikan melati, Kamboja, lavender, anggrek, bougainville. Lalu perkakas yang berisikan gergaji, pisau, dongkrak, tang, dan obeng. Lalu buah yang ada cermai, stroberi, rambutan, zaitun, dan nanas. Lalu negara, Indonesia, Ekuador, Filipina, Honduras, dan Vietnam. Sedangkan untuk kota, ada Quebec, Ujung Pandang, Wamena, Yogyakarta, dan juga Jepara. Contoh misalnya pertanyaan adalah kata yang mempunyai huruf permulaan Ki adalah suatu: A. Bunga, B. Perkakas, C. Buah, D. Negara, E. Kota. Kira-kira mana jawaban yang benar? Negara. Kota. Ya. Baik. Jika sudah dipahami, silakan mengerjakan soal-soal terakhir yang ada di lembar tes Anda. Sudah selesai? Sudah. Baik. Cukup sampai sini tes IST yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga apabila ada salah instruksi ataupun salah kata yang telah saya ucapkan sebelumnya. Semoga Anda mendapatkan hasil sesuai dengan yang Anda harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.